Silakan. Ya, terima kasih Anggi. Selamat malam para narasumber. Jadi gini, saya tentu tidak bisa menjawab apakah yang disampaikan oleh Mas Bambang Pacul itu dalam konteks gurauan ataukah serius atau itu yang terjadi. Yang saya alami sendiri, saya anggota fraksi PDI Perjuangan, saya pernah di dalam rapat Komisi 3, kalau Anggi tidak percaya boleh tanya ke anggota Komisi 3 yang lain. Saya pernah menyampaikan bahwa saya berbeda dengan fraksi yang saya ikuti. Artinya saya bisa berbeda dengan fraksi PDI Perjuangan. Berbeda dengan itu suara pernah partai saya, bisa? Loh iya ini true story ya. Ketika mengambil keputusan di Komisi 3, saya menyatakan bahwa saya berbeda dengan dengan fraksi PDI Perjuangan. Yang lain pada ini pasti di PAW atau apa gitu kan. Ini konteksnya ke pertanyaan Anda tadi. Yeah. Ternyata saya tidak diapa-apain tuh. Biasa aja. Artinya apa? Artinya saya sebagai anggota DPR tentu mewakili kepentingan masyarakat yang saya wakili. Nah, karena itu menurut saya waktu itu saya lupa ininya ya. Kasus putusan apa itu. Saya menyampaikan bahwa saya tidak sepakat yang menurut saya yang benar adalah yang ini gitu. Intinya berbeda lah dengan suara partai pada saat itu tidak ya? Tidak apa-apa gitu. Itu di fraksi PDI Perjuangan. Saya nggak tahu di tempat yang lain. Apa yang mau saya katakan? Yang mau saya katakan adalah tidak benar juga bahwa semua keputusan yang ada di DPR itu masing-masing anggota DPR itu tergantung keinginan dari ketua masing-masing partai. Itu saya alami dan saya sering begitu di rapat-rapat Komisi 3 ya. Jadi saya tentu Mas Bambang Pacul yang tahu apa sebenarnya yang disampaikan itu konteksnya apa yang gitu ya? terjadi seperti itu ataukah tidak gitu ya. Anda bisa menanyakan juga ke fraksi yang lain. Tapi yang saya alami adalah saya pernah berbeda itu pernah dan tidak sekali itu. Beberapa kali pernah saya berbeda pendapat dengan keputusan fraksi. Gitu. Intinya nih DPR-nya masih mewakili suara rakyat kalau Mas Johan bilang. Enggak, ini saya cerita sebenarnya. Ya, Anda bisa mengkonfirmasi itu kalau dan saya juga benar, poinnya yang saya tangkap ini mewakili dan saya suara tidak rakyat, memberatkan gitu PAW juga. Itulah yang kita sebutkan tadi. Ini soal kemandirian dari anggota DPR-nya. Tapi menarik loh, Bang Margar itu malah bilang ini adalah kondisi jujur, kondisi politik kita. Iya. Bahwa memang ya makanya ketua umum sebetulnya partai, juga bilang kan, dengan sistem terbuka ini memungkinkan kepada anggota DPR itu berbeda pendapat dengan praksi dan belum tentu praksi merecall mereka. Gitu. Nah masalahnya adalah mengapa sistem ini tidak dimanfaatkan sebaik mungkin oleh banyak anggota DPR, pengecualian tadi Mas Budi gitu, untuk kalau ia menganggap aturan itu tidak dia setujui, dia menyatakan berbeda pendapat. Sehingga saya kalau soal revisi undang-undang KPK, Mas Budi berbeda kan. Tapi katakanlah misalnya kawan-kawan kita ex mantan-mantan aktivis 98, kemana mereka? Mereka diam, gitu. Nah, kenapa mereka nggak berani berbicara? Ini soal kemandirian kok, soal sikap. Jadi kalau mereka sebetulnya berani bersikap mandiri dalam pengambilan keputusan, belum tentu kok mereka di recall gitu. Baik. Sebelum kita lanjutkan, saya ke Mas Uceng dulu. Mas Uceng, Anda sudah menyimak dari awal tadi diskusi kita ya. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat dulu nih untuk jabatan barunya sebagai pimpinan Komite Pengawas Perpajakan, Komwasjak Indonesia. Ini di tengah badai yang menghantam Kementerian Keuangan nih, Mas Uceng membantu Ibu Sri Mulyani ya di sini ya. Mas Uceng, tadi kita bahas bahwa RUU perampasan aset ini sebenarnya penting untuk mengoptimalkan pengembalian aset dari tindak pidana. Tapi faktanya sudah bertahun-tahun ini mandek di DPR. Nah baru kebuka nih pada beberapa waktu lalu bahwa RUU ini harusnya lobbynya nggak di anggota DPR, ternyata harus ke ketua umum partai. Respon Anda bagaimana?